Saya percaya bahwa menjadi orang beragama bukan berarti menjauh dari urusan kebangsaan. Justru, bagi saya, iman adalah kekuatan pendorong untuk hadir di tengah masyarakat, memperjuangkan keadilan, merawat sesama, dan mencintai negeri ini dengan segenap hati. Iman saya bukan sekedar urusan pribadi antara saya dan Tuhan. Iman itu mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Ia menggerakkan hati dan tangan saya untuk peduli pada apa yang di sekitar saya, yaitu terutama pada kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan, dan berbagai tantangan kebangsaan yang kita hadapi bersama. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, saya ingin membagikan pemikiran dari beberapa figur yang menginspirasi saya dalam memahami hubungan antara agama dan kebangsaan. Pertama, saya terinspirasi oleh pemikiran yang ada di talk show Auditorium Sanata Dharma. Yang saya dengar dalam talk show berjudul Jalan yang Jauh, Jangan Lupa Pulang Pada Kemanusiaan itu, dari judulnya saja saya sudah sangat tersentuh, karena di situ menegaskan bahwa agama tidak boleh diam ketika melihat ketidakadilan di masyarakat. Kemudian iman itu bukanlah tempat pelarian dari kenyataan, melainkan sumber kekuatan untuk menghadapi kenyataan dengan keberanian dan kasih. Menurut talk show tersebut, iman sejati itu justru mendorong kita menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Jadi, kita diajak untuk tidak hanya mendoakan perubahan, tetapi juga menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Pesan dari talk show tersebut sangat membekas di hati saya, yaitu jangan lupa pulang pada kemanusiaan. Kata pulang di sini bukan hanya soal tempat, kita pulang ke tempat di mana, tetapi itu soal hati kepada diri kita sendiri. Kemudian balik lagi kepada hati nurani kita, kembali kepada keberpihakan kepada mereka yang tertindas, yang suaranya tak didengar, maupun yang hidupnya terpinggirkan atau tersingkirkan. Bagi saya, ini adalah panggilan iman yang sangat dalam. Iman itu bukanlah sesuatu yang mengandung yang hal-hal yang di luar prediksi, tetapi iman ini bukanlah sesuatu yang menggantung di awan-awan, tetapi harus membumi. Iman itu harus punya kaki yang berjalan di jalan yang jauh dan berliku untuk menjumpai sesama yang sedang terluka. Dari sini saya belajar bahwa iman dan cinta tanah air itu bukanlah dua hal yang terpisah. Namun keduanya itu saling menolong atau menopang dan saling memperkuat. Selanjutnya, saya juga menemukan inspirasi besar dari karakter Sergio Juarez, tokoh utama dalam film Radikal. Sergio ini adalah seorang guru biasa di sebuah sekolah yang sangat miskin di Meksiko. Namun, perjuangannya itu luar biasa. Ia tidak hanya mengajar untuk menggugurkan kewajiban atau sekedar kewajiban, tetapi benar-benar hadir bagi murid-muridnya. Kemudian, ia melihat potensi besar dalam diri mereka, meskipun dunia memandang mereka itu dengan sebelah mata. Nah, dari situ saya tersentuh bagaimana Sergio percaya bahwa pendidikan itu adalah bentuk nyata cinta pada bangsa. Ia tidak berdiri di mimbar besar itu, dia tidak punya jabatan tinggi, tapi dengan cara sederhana ia duduk bersama anak-anak, mendengarkan mereka, mempercayai mereka. Ia menyalakan harapan. Bagi saya, itulah bentuk iman yang hidup, dan itulah bentuk nasionalisme yang sesungguhnya. Kemudian melalui kisah Sergio ini, saya belajar bahwa cinta tanah air tidak selalu harus ditunjukkan dalam aksi yang besar. Terkadang tanpa kita sadari, melalui hal-hal kecil seperti mengajar dengan hati, menanamkan harapan, atau membela hak-hak orang-orang kecil, itu bisa disebut kita sedang membangun bangsa kita sendiri. Saya juga belajar bahwa menjadi religius dan nasionalis itu bisa hadir dalam bentuk yang sederhana, tetapi maksudnya itu sangat kuat. Kemudian saya juga terinspirasi dari kata-kata Paus Fransiskus, orang tokoh iman yang banyak bicara tentang pentingnya dialog, persaudaraan, dan keadilan sosial. Salah satu kutipan beliau yang saya menggerakkan saya adalah, yaitu mencari Allah dengan hati yang tulus, membantu kita mengakui satu sama yang lain sebagai sahabat perjalanan, sebagai saudara-saudari sejati. Kalimat ini bagi saya sangat mendalam.
ia mengingatkan saya bahwa dalam bangsa yang sangat beragam seperti Indonesia, iman itu tidak boleh membuat kita tertutup apabila merasa paling benar sendiri. Sebaliknya, iman itu justru mengajarkan kita untuk terbuka, untuk bersedia berdialog, untuk saling mengenali dalam perbedaan yang sangat bermacam-macam. Saya percaya bahwa keberagaman itu bukanlah ancaman, melainkan anugerah. Ketika saya melihat orang lain yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda pandangan, saya ingin belajar melihat mereka bukan sebagai yang lain, tapi saya sebagai teman seperjalanan. Kita sama-sama warga bangsa ini, sama-sama ingin hidup damai, sejahtera dan bermartabat. Disinilah bagi saya iman dan kebangsaan itu saling menyatu. Saya semakin yakin bahwa agama dan kebangsaan itu tidak bisa dipisahkan. Justru iman sejati mendorong kita untuk lebih mencintai negeri, bukan dengan cara sempit atau kita harus fanatik, tapi dengan cara yang kritis, penuh kasih dan terbuka pada perbedaan. Iman saya juga mendorong saya untuk bertanya, apa yang bisa saya lakukan bagi bangsa ini? Bagaimana saya menghadirkan keadilan, kebaikan, harapan di tengah-tengah masyarakat yang makin terpecah? Dan saya percaya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu dimulai dari hal-hal sederhana, dari keberanian untuk hadir, dari ketulusan untuk peduli, dan dari tekad untuk terus belajar. Akhirnya saya ingin menutup dengan sebuah harapan, semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang beriman dan sekaligus berjiwa kebangsaan, yang tidak hanya untuk bangsa, tetapi juga berkeras untuk bangsa, yang tidak hanya percaya kepada Tuhan, tetapi juga mencintai ciptaannya, termasuk sesama manusia dalam tanah air, yang tidak hanya bangga sebagai warga negara, tetapi juga setia merawat negeri ini dengan kasih dan pengharapan. Sekian, terima kasih.